Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera untuk semua. Berjumpa kembali dengan Ibu Derisna Ahriani SP dalam materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan atau biasa disingkat dengan PKK. Pada pertemuan pertama ini, materi pokok kita adalah sikap dan perilaku kewirausahaan. Dengan kompetensi dasar, memahami kewirausahaan dan wirausaha, melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Silakan disimak indikator pencapaian apa saja yang akan kita ingin capai pada saat kita mempelajari sikap dan perilaku wirausaha. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjelaskan pengertian dari kewirausahaan. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri atau sifat kewirausahaan, dan yang ketiga adalah diharapkan kita mampu mengidentifikasi beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Oke, anak-anakku, mari kita simak gambar berikut. Dalam gambar tampak seorang pedagang sayur dan karyawan. Secara umum kita pasti akan menebak bahwa pedagang sayur adalah salah satu kegiatan dari wirausaha. Kenapa? Karena mereka menjual produknya. Jadi kegiatan menjual produk itu merupakan salah satu dari kegiatan wirausaha. Apakah karyawan termasuk ke dalam wirausaha? Bisa ya, bisa tidak. Karyawan yang notabene-nya adalah yang bekerja pada kantor dan memiliki bisa menjadi seorang manajer, bisa menjadi seorang karyawan. Apakah pedagang sayur bisa bekerja di suatu perusahaan? Bisa ya dan bisa tidak. Nah, bisa kita tarik kesimpulan, jadi seorang wirausaha itu adalah seorang yang menghasilkan produk dan yang menjual produknya tersebut. Nah, kita simak gambar berikut ini. Gambar berikutnya yaitu ada seorang seniman. Apakah seniman juga dikatakan sebagai seorang yang berwirausaha atau merupakan profesinya sebagai wirausaha? Ya, kenapa? Karena kalau kita pikir, apa sih produk yang dihasilkan oleh seorang seniman? Seniman itu kan tidak jelas produknya. Kita bisa melihat seniman itu kan bisa seorang, di gambar ini terlihat ada seorang pelukis. Seniman itu bisa menjadi seorang pelukis, bisa seorang aktor, bisa seorang penyanyi dan sebagainya. Nah, pelukis dikatakan sebagai seorang wirausaha, padahal kita tidak tahu produk apa yang dia hasilkan. Ketika seorang pelukis menghasilkan lukisannya dan dia menjual lukisannya, di situ dia sudah dikatakan sebagai seorang wirausahawan. Kenapa? Karena dia memiliki produk berupa lukisannya dan dia menjual. Seorang yang membuat suatu karya yang berupa film atau berupa karya film, dan ketika karyanya itu dijualkan, dia menghasilkan sesuatu dari hasil penjualan itu, itulah yang bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang wirausaha. Jadi akan terlihat ada beberapa pengertian kewirausahaan menurut beberapa tokoh. Yang pertama adalah menurut Superman, bahwa kewirausahaan itu adalah suatu kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses menghadapi tantangan hidup. Jadi menurut Superman, suatu kemampuan kita bagaimana kita bisa berpikir kreatif dan inovatif itu sudah dikatakan bahwa kita adalah sudah memiliki perilaku seorang wirausaha. Yang kedua adalah menurut Thomas Wezimmel, bahwa kewirausahaan itu adalah penerapan keinovasian dan kreativitas untuk memecahkan masalah serta memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan suatu inovasi, menghasilkan suatu ide-ide baru sehingga kita bisa memanfaatkan peluang itu sebagai sumber usaha kita.
Yang ketiga adalah menurut Peter F. Drucker. Di situ dikatakan bahwa ketika seseorang memiliki kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan yang berbeda, itulah yang dikatakan bahwa orang itu sudah bergerak di bidang wirausaha. Selanjutnya mari kita lihat bersama apa itu pengertian dari wirausaha. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira sendiri itu berarti pahlawan, peluang, teladan, manusia unggul, berani, berwatak agung, dan gagah. Jadi seorang yang berwira itu adalah seorang memiliki jiwa kepahlawanan, mampu membaca peluang, dia teladan, manusia unggul, berani, dan berwatak agung, serta dia gagah. Usaha itu adalah, anak-anakku sudah ketahui, usaha itu adalah suatu bekerja, bisa membuat sesuatu, dan bisa melakukan perbuatan amal. Jadi kalau kita gabung wira dan usaha itu artinya pejuang atau pahlawan yang melakukan sesuatu. Nah, di sini bukan berarti dikatakan pejuang atau pahlawan itu anak-anakku berpikir bahwa kita melakukan pahlawan itu adalah seseorang yang menjadikan pernah berperang, membunuh musuh. Tidak seperti itu. Jadi pejuang maksudnya pahlawan di sini atau pahlawan di sini maksudnya adalah dia mampu menghasilkan sesuatu untuk masa depannya tanpa dia bergantung pada orang lain. Dia mampu memproduksi sehingga dia mampu memakmurkan orang lain. Dia mampu merekrut orang lain menjadi seorang karyawannya sehingga dia bisa menggaji orang lain. Itulah yang dikatakan dengan seorang pahlawan tersebut. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari seorang yang berwirausaha itu atau ciri seorang wirausaha? Ada beberapa ciri wirausaha itu. Yang pertama adalah bisa anak-anakku lihat dan bisa anak-anakku simak. Di situ ada percaya diri, kepemimpinan, berorientasi pada tugas dan hasil, keorisinilan, pengambil resiko, berorientasi masa depan, dan kreativitas. Ciri yang pertama adalah percaya diri. Seorang yang berwirausaha itu adalah seorang yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Apa itu percaya diri? Dia tidak bergantung kepada orang lain. Di situ dia membangun usaha berdasarkan kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi tujuannya usaha itu adalah dia terfokus pada untuk menghasilkan tugas dan menghasilkan hasil. Yang ketiga adalah pengambil resiko. Pengambil resiko di sini adalah mereka ketika sudah menjadi seorang wirausaha, mereka tidak takut terhadap resiko apapun yang akan mereka hadapi ketika nanti mereka melakukan usaha tersebut. Karena dalam berwirausaha itu kita selalu dihadapkan dari berbagai risiko. Misalnya ada kadangkala usaha kita mengalami keuntungan, kadangkala usaha kita mengalami kerugian. Yang kedua adalah cirinya adalah kepemimpinan. Jadi seorang yang wirausaha itu memiliki ciri sebagai seorang kepemimpinan, memiliki jiwa kepemimpinan. Dia bisa menjadi seorang yang mampu memanage dirinya sendiri atau mengelola dirinya sendiri sehingga menjadi seorang pemimpin. Yang kedua adalah keorisinilan. Yang ketiga adalah berorientasi masa depan. Jadi fokusnya adalah berwirausaha ini adalah orientasinya adalah kepada masa depan. Jadi bagaimana nanti usaha ini akan bertujuan untuk menghadapi masa depan selanjutnya. Yang terakhir adalah kreativitas. Jadi ketika kita memiliki kreativitas tinggi, mampu menciptakan sesuatu yang baru, mampu menghasilkan produk-produk yang baru, dan memiliki kreativitas yang tinggi, disitulah kita sudah menjadi seorang wirausaha. Jadi
Dari semua yang ciri-ciri wirausaha ini, anak-anakku kalau ingin menjadi seorang wirausaha harus memiliki kemampuan atau ciri-ciri yang seperti disebutkan di atas. Jadi kita harus memiliki jiwa percaya diri, harus memiliki jiwa kepemimpinan, harus berorientasi pada tugas dan hasil, berkoordinasi, berani mengambil risiko, berorientasi pada masa depan, serta memiliki kreativitas yang tinggi. Selanjutnya apa yang harus kita ketahui, kreativitas itu seperti apa sih? Bisa kita lihat di bawah ini. Kreativitas itu bisa berbentuk menciptakan, memodifikasi, dan mengkombinasi. Nah, menciptakan itu apa sih? Menciptakan itu adalah bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang dulunya belum ada menjadi ada. Jadi kita bisa menghasilkan, menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua adalah memodifikasi. Modifikasi itu apa sih? Jadi kita mengganti, mencari cara supaya kita bisa merubah yang fungsi awalnya produk yang itu yang tidak memiliki nilai jual. Jadi kita bisa meningkatkan nilai tambah dari produk itu dengan kita merubah dalam hal apa? Jadi kita bisa mencari cara baru, merubah bentuk produk kita sehingga produk kita memiliki fungsi atau manfaat yang baru. Yang ketiga adalah berkreatif itu adalah bisa dalam bentuk mengkombinasi. Mengkombinasi, anak-anakku sudah tahu kombinasi itu adalah bagaimana kita bisa menggabungkan yang dari yang satu dengan yang lain sehingga bisa menjadi sesuatu yang saling berhubungan, yang pada awalnya tidak terjadi satu hubungan. Ketika kita melakukan kreativitas, melakukan kombinasi, jadi bisa menghasilkan sesuatu yang bisa berhubungan. Nah, dengan ketiga hal ini kita bisa menghasilkan suatu inovasi. Jadi kita tidak monoton terhadap produk yang kita hasilkan. Nah, seorang yang berwirausaha itu ketika dia harus bersaing, dia harus mampu memiliki kreativitas dan inovasi. Ya, salah satunya adalah kita bisa menciptakan dan memodifikasi dan mengkombinasi. Berikutnya adalah ada 10 karakteristik dari seorang wirausaha yang disebut dengan karakteristik 10D. Apa saja? Mari kita dengarkan dan kita simak. Yang pertama adalah dream. Dream berisi tentang visi masa depan, atau yang kedua adalah mewujudkan impian. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki imajinasi, harus memiliki mimpi untuk mewujudkan usahanya. Yang kedua adalah decisiveness atau yang dikenal dengan keputusan cepat dan tidak menunda. Wirausahawan itu harus cepat mengambil keputusan terhadap usaha yang harus dilakukannya dan tidak boleh menunda. Jadi harus berani mengambil keputusan secara cepat. Yang ketiga adalah doors. Doors itu adalah tidak menunda-nunda keputusan. Yang keempat adalah determination, adalah penuh kehati-hatian dan tidak mau menyerah. Jadi setiap keputusan yang diambil harus penuh dengan kehati-hatian, tidak gampang patah semangat, tidak mudah menyerah. Yang kelima adalah dedication. Dedikasi itu adalah memiliki dedikasi yang tinggi, rela berkorban. Yang keenam adalah devotion, tidak mengenal lelah, fokus pada bisnis. Jadi seorang wirausaha itu adalah dia memiliki karakteristik yang tidak mudah menyerah dan tidak mudah lelah. Mereka fokus pada bisnis. Jadi semata-mata usaha yang mereka lakukan adalah fokus orientasinya adalah untuk capai kesuksesan. Yang ke-7 adalah details. Details itu artinya adalah kritis, rinci,
sampai hal yang terkecil. Jadi menjadi seorang wirausaha itu harus benar-benar memahami, harus benar-benar mengetahui secara kritis, secara rinci hal-hal apa saja yang berkaitan dengan usahanya sampai dengan hal yang sekecil apapun. Berikutnya adalah destinity atau yang dikenal dengan tanggung jawab atas nasib dan tujuan. Jadi memiliki karakteristik yaitu memiliki rasa tanggung jawab terhadap tujuan yang ingin dicapainya. Berikutnya adalah dollars. Dollars adalah memotivasinya bukan uang melainkan kesuksesan. Jadi memotivasi diri sendiri atau bukan berorientasi pada uang, tetapi bagaimana bisa usaha itu menuju kepada suatu kesuksesan. Karena orientasi kita untuk berwirausaha itu bukan semata-mata kita ingin menghasilkan uang, tapi bagaimana caranya supaya usaha yang kita lakukan itu bisa sukses sehingga bisa menjadikan usaha kita bisa berkembang, memiliki prospek kedepannya lebih baik. Yang ke-10 yaitu distribusi. Jadi distribusi di sini adalah membagi kepemilikannya kepada orang lain. Yang kedua adalah membuka lapangan kerja. Jadi karakteristik wirausaha yang ke-10 adalah distribusi. Ketika kita memiliki membuka wirausaha ini menjadi salah satu lapangan pekerjaan. Kenapa begitu? Karena menjadi seorang wirausaha itu adalah kita bisa menjadi seorang manajer. Manajer ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Manajer itu adalah yang memimpin suatu perusahaan. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin perusahaan, kita membutuhkan karyawan. Nah, karyawan inilah nanti yang akan mengisi lowongan atau lapangan pekerjaan. Jadi dengan mengetahui dan menyimak 10 karakteristik dari 10 karakteristik 10D dari wirausaha, anak-anak diharapkan mampu memiliki sifat karakteristik yang 10D tersebut. Demikian untuk video pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan silakan melanjutkan belajar di rumah.